Manchester United melawan Liverpool di Old Trafford. Ini pertandingan yang sangat saya tunggu-tunggu melawan tim besar di karir mode saya ini. Baik teman-teman, di sini saya menggunakan formasi 4-2-3-1. Jadi ada 3 MF yang saya pakai. Satunya half winger sebelah kanan yaitu Mbeumo, kemudian juga tengahnya ada Bruno Fernandes, kirinya ada Matheus Cunha yang saya atur menjadi second striker. Jadi pertandingan ini memang saya tunggu-tunggu ya, pertandingan melihat taktik di atas lapangan dari tim saya untuk melawan tim-tim besar, apakah bisa menang atau tidak, seperti itu. Dengan di lini depan itu ada Sesko, kemudian juga kiri dan kanan ada Di Marco di kiri yaitu left back, kemudian juga right backnya saya pakai Boni. Here's how Manchester United line up. Yeah, a 4-5-1 or a 4-2-3-1. A lot of coaches are adopting this nowadays, as it does give you those two holding players, while you've still got plenty of threat from the wide wingers. This is the Liverpool starting lineup. Alisson is in goal. Ibrahima Konate plays alongside Virgil van Dijk in central defence, and leading the attack is Mohamed Salah. And with that, the first half is underway. Moving it forward with purpose, something on maybe. There's Cunha. He's certainly caught all of that, but never going to trouble the keeper. Goal kick to come. Liverpool mencoba build up dari bawah ya. Sebenarnya ini di kandang kita ya, di Old Trafford, seharusnya bisa jadi sebuah keuntungan. Build up ke depan, McAllister mencoba untuk syuting dari luar kotak penalti namun gagal, masih bisa dihalau oleh Kobel. Dan sini Gakpo lemparan ke dalam ya. Wow, umpan yang bagus langsung ke depan, ada Muhammad Salah di depan. Gol untuk Liverpool. Wow. Jadi kita ketinggalan 1-0 di awal ya, di menit ke 13 ya. Kita mencoba membangun serangan dari sisi kiri, memang sangat luar biasa wingback kita, Di Marco ya, saya beli dari Inter Milan. Sebenarnya permainan Manchester United ini sangat cair ke depan, tapi nah disinilah Matheus Cunha mendapat kesempatan untuk membobol gawang dari Liverpool. Skor sementara 1-1, tapi Liverpool tidak tinggal diam ya. Liverpool saya lihat tetap bermain sangat ofensif, mengandalkan Diego Jota di depan, kemudian di tengah ada McAllister,
Di sini sempat ada peluang Manchester United, namun sempat diantisipasi oleh Anderson. Gol dari Diogo Jota melalui umpan terobosan, keren. Skor sementara 2-1 di menit ke-30. Sebenarnya kita sangat perlu kedalaman squad di lini belakang defensif, karena Martinez dan De Ligt saya rasa kurang bermain baik. Matheus Cunha, Casemiro, Fernandes gagal di eksekusi dengan baik. Memang yang di Liverpool di musim 2024-2025 mereka memang sangat gol ketiga teman-teman, gol ketiga dari Liverpool dari Diogo Jota. Seperti yang memang saya duga, Diogo Jota bermain sangat baik, ya kan. Dia selain punya kecepatan, finishingnya juga bagus di sini. Jadi kangen lihat dia bermain di Portugal. Coba build up dari bawah. Manchester United masih mencoba build up dari bawah. Sampai di babak pertama kita masih belum bisa menyamakan skor. Secara permainan teman-teman, saya merasa Manchester United ya seimbang karena masih mengalir, namun beberapa pulang belum bisa dieksekusi dengan baik nih sama Manchester United. Saya lihat nih performanya, ini sangat jelek sekali Buimo ya, sangat jelek sekali, ratingnya 4,9 performa di babak pertama, kemudian De Ligt 5,9. Ya, PR banget. Di babak pertama langsung aku gantikan nih, memasukkan Mason Mount di babak pertama, menggantikan Buimo. Dan jelek banget nih, 4,9. Semoga bisa memperbaiki keadaan. Bruno saat bermain bagus semenjak dari melawan Fulham dan seterusnya sampai di Liverpool. Memang lini tengah Liverpool nggak bisa diremehkan teman-teman, karena ada Gravenberch, ada McAllister, ya. Kemudian di sisi kanannya ada Mo Salah. Mereka memang tipikal yang pelari semua. Jadi untuk wingbackku yang terlalu maju ini sangat beresiko. Tapi memang gol-gol dari Liverpool tidak datang dari lini sayap, untungnya seperti itu. Kita mengalir, permainan Manchester United mengalir, tapi mungkin kurang beruntung aja nih Manchester United, dan beberapa pemain yang kurang perform. Jadi ini terinspirasi dari taktiknya Carrick, ya, menggunakan 4-2-3-1, ya, dengan double DMF dan 3 IMF seperti itu. Kemudian melihat nih kurang di lini bertahan, jadi aku gantikan De Ligt dengan si
Yoro ya, karena memang strikernya pelari, jadi butuh yang kenceng-kenceng nih untuk bisa sorry bukan Yoro, tapi Casemiro aku gantikan sama Maino ya. Kemudian juga Yoro ke menggantikan Delek. Dari sisi kanan kiri Liverpool selalu mencoba untuk membobol kembali gawang Manchester United. Di sini John Neves nih juga bermain bagus. Ya, John Neves bermain bagus. Kemudian Matheus Cunha, Bruno Fernandes bermain bagus. Hampir saja peluang dari Liverpool, hampir membobol gawang Manchester United nih. Serangan balik Tiki Taka tapi gagal dari Manchester United. Gakpo, ini memang Gakpo ini memang scam anjir. Karena udah di depan gawang nih, di depan gawang, tapi gagal dieksekusi. Memang Gakpo goblok, nggak di game, nggak di asli ya kan. Dan ya, pemain kita Benjamin Sesko cedera nih, sangat parah sih. Memang kalau kita lihat nih replay pelanggarannya, sebenarnya nggak pelanggaran tapi jatuhnya sangat beresiko, jadi cedera. Jadi saya masukkan Zirze ya, Zikri ini untuk bermain. Teman-teman lihat ngilu sedetail ini ya FC, ternyata sampai cederanya itu terlihat jelas. Di menit ke 82 kita masih belum bisa apa-apa nih teman-teman, masih belum menyamakan kedudukan, bahkan cuma 1 gol. Di sini Mount lemparan ke dalam, Kobbie Mainoo ya, kemudian ke Fernandes, John Neves, ke Mount, ke depan dan gagal. PR banget nih pertahanan Manchester United. Dari sisi kanan Mo Salah gagal, masih bisa diantisipasi sama Yoro. Andai dari menit awal aku mainkan Yoro, mungkin tidak sampai 3-1 juga seperti itu. Matheus Cunha ke Zirze, kembali ke Cunha, ke Maino ke Mount ke Cunha, Zirze, dan gol supaya tidak terlalu kebantai banget gitu. Memang mainnya dari Cunha sangat bagus di match kali ini. Assist juga dari Zirze ya. Zirze ini bagus banget kalau dimainkan jadi fast nine, lebih bisa mengalirkan bola dari depan. Ya begitu aja pertandingan kali ini. Ya kita kalah di match kali ini, tapi nggak apa-apa. Jadi PR adalah pertahanan kita perlu amunisi baru, baik kita perlu kecepatan. Sebenarnya ada Martinez, tapi nggak tahu di sini tuh lambat banget. Apalagi kalau soal body ya, kita sering kalah di situ. Kemudian juga wingback kita ya, Demarco terlalu maju,
yang bisa aja dieksploitasi lini samping, lini pinggir lapangan. Kemudian juga kurang yang ada fullback murni, kita nggak punya fullback murni, itu sih PR-nya. Ini bakalan beli fullback murni dan juga back tengah baru seperti itu, entah itu De Ligt atau Martinez yang akan aku jual. Kalau Maguire tentu saya sudah nggak pakai Maguire ya, dia jadi cadangan ya, super sub gitu. Jadi itu aja pertandingan kali ini ya, semoga nanti teman-teman suka dalam videonya, semoga bisa membantu ya. Terima kasih teman-teman.